Mario Teguh. Anda menyaksikan MTGW Mario Teguh Golden Ways membahas mengenai Bangga Indonesia. Tadi pointers Mario kecil yang Anda saksikan sebelum commercial break berkata mengenai bagaimana menjadi anak muda itu tidak mudah karena harus belajar. Belajar yang bagaimana, Pak? Yang bisa membaikkan hidup generasi muda. Super sekali Mas Hilbram. Di pointers tadi, kalau aku gagal saat muda, masa tuaku lemah. Jadi sukses itu bukan di masa tua. Sukses itu di masa muda. Masa tua adalah merasakan kedamaian dan kemapanan karena keberhasilan kita di masa muda. Belajar itu penting. Abaikan orang-orang yang kebetulan kaya lalu menghina pendidikan. Kalau mereka teruskan, perhatikan akhirnya. Karena itu mendustakan nikmat Tuhan. Tuhan meninggikan derajat orang yang berilmu. Orang berilmu itu tahu caranya. Jadi keluar dari kesulitan, termasuk keluar dari lubang menggunakan cara. Jadi anak muda itu tidak mudah. Dipaksa juara oleh ibu yang tidak pernah juara. Coba. Jadi anak muda itu tidak mudah. Yang diketahuinya sedikit tapi harus sukses. Yang tua, yang gagal di masa tuanya mengkritik anak muda. Jadi yuk kita saling berkasih sayang. Yang tua menularkan kesadaran bahwa siapapun yang malas di masa muda harus rajin bekerja di masa tua. Siapapun yang mengabaikan pendidikan di masa muda akan dipimpin oleh orang-orang berpendidikan yang mungkin tidak amanah. Itu. Super sekali penjelasannya Pak Mario. Yang malas di masa muda akan mendapatkan bayarannya di masa tua. Baik, sekarang kita akan lihat hasil polling yang tadi sudah dipilih oleh super audience yang hadir di studio atau mungkin juga Anda di mtgwpoll.com. Ini dia hasilnya. Pilihannya adalah apakah yang paling dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia sekarang ini? Yang A, kedamaian dan kesejahteraan, B, penegakan hukum dan keadilan, C, kebanggaan berbangsa dan bernegara. Pilihan A 39%, pilihan B 47%, pilihan C 14%. Kita berikan tepuk tangan. Super sekali. Terima kasih atas partisipasi Anda mengisi poll, juga sahabat-sahabat saya yang di luar sana, karena poll ini diisi dari seluruh dunia. Nah, kelihatan sekali bahwa bangga negara itu sulit. Karena hanya 14% yang mengatakan bangga dengan bangsa, baru negara membaik. Nanti orang tanya, apa hubungannya? Dengan bangga kepada negara, lalu kesejahteraan rakyat tumbuh. Coba lihat. Kedamaian dan kesejahteraan bukan sarana. Kedamaian dan kesejahteraan adalah akibat dari tepatnya pola kehidupan bangsa. Tepatnya pola kehidupan bangsa. Tepatnya pola kehidupan bangsa dipimpin oleh dua hal. Satu, pemimpin yang menunjukkan arah dan membangun semangat. Tugas pemimpin dua. Menunjukkan arah lalu membangun semangat. Jadi kalau pidato itu begini, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Oh, bukan, itu berarti presidennya motivator. Bukan, oke? Tapi seandainya itu presidennya mengatakan, sahabat-sahabat Indonesia yang baik hatinya, berbesar hati, sabar sebentar ya. Pemerintah sedang membangun kesejahteraan. Mengenai koruptor itu saya akan batasi jumlah pemberitaan mengenai mereka dan saya akan keraskan hukumannya. Sebagian akan Anda lihat uang mereka di yayasan-yayasan pendidikan yang akan segera menerima bantuan dari pemerintah. Dari koruptor itu, sabar ya. Coba kalau pemimpin itu begitu, menunjukkan arah lalu membangun semangat. Diwakili oleh para manajer yang membangun keteraturan dan ketaatan pada keteraturan. Indonesia keteraturannya banyak. Setiap tidak teratur buat peraturan baru. Iya toh? Tidak teratur, aturan baru. Tidak teratur. Yang menegakkan tidak, karena yang menegakkan ikut tertegakkan. Ya tuh. Sebetul-betul ya, ternyata kejujuran itu tidak bisa. Kalau orang bilang, enakan masyarakat madani. Ya toh? Ingat ya, masyarakat madani itu pemimpinnya Rasulullah.
Indonesia seandainya seperti sungai mengalir seperti surga. Indonesia seperti surga, mengalir sungai-sungai yang jernih. Ingat ya, surga itu pemimpinnya Tuhan. Di sini itu Ciliwung itu dekat istana, kotor sekali. So memang betul, kesulitan hidup masyarakat itu tanggung jawab pribadi. Tapi pemimpin bertanggung jawab. Kalau tidak, mengapa dia ditaruh di atas? Baik sebagai presiden, gubernur, bupati, camat, wali kota, atau apapun. Bertanggung jawab. Undangan saya kepada para pemimpin di Indonesia. Bicaralah yang mendamaikan. Oke? Hukum anak buah Anda yang bertengkar di televisi. Oke? Pendusta-pendusta besar jangan mengirim pendusta kecil bicara di TV. Kita tahu kita terlalu cerdas untuk diakali seperti itu. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, pendidikan itu segala sesuatu. Kalau kita mau menyelamatkan Indonesia, perbaiki pendidikan. Anak kita, kita sendiri. Supaya penegakan hukum dan keadilan itu betul ada. Jangan pernah katakan korupsi itu hanya masalah kesempatan. Orang amanah ada kesempatan pun tidak. Mudah-mudahan itu menjadi tekad kita membangun Indonesia setelah ini. Gitu. Penjelasan mengenai 3 pilihan sudah diberikan oleh Pak Mario. Sekarang saya akan beri kesempatan, karena ini siaran langsung, untuk Anda yang menyaksikan program ini dimanapun Anda berada, untuk menghubungi kami dan bisa berbicara langsung dengan Pak Mario. Dan kami sudah mendapatkan 1 orang penelpon. Selamat malam. Salam super, silakan Bapak. Dari mana, Ibu? Dari saya Bambang Sulistomo dari Jakarta, arek Surabaya ini. Yes, Pak Bambang, silakan Pak. Oke, Pak Mario, salam super. Salam super Bapak. Begini Pak Mario, dulu para pejuang kita itu waktu berjuang mencapai kemerdekaan kan tidak ingin dan tidak pernah berpikir untuk dapat jabatan, dapat proyek, dapat kenikmatan dan sebagainya. Nah, sekarang ini Pak Mario, saya melihat bahwa kita pemimpin-pemimpin kita ini kan semua beragama Pak Mario ya. Dia ingat tentang cerita Nabi Ibrahim dalam agama Kristen, Abraham kan. Dia itu bisa mengorbankan anaknya untuk kebaikan. Nah, tapi karena Tuhan kan maha adil, karena dia tahu ini pemimpin berkorban, maka Tuhan memberikan rahmat, memberikan hidayah buat Nabi Ibrahim. Nah, kenapa kita yang beragama semua seperti ini tidak juga pernah mau mengingat soal agama, bahwa berkorban untuk orang banyak, berkorban untuk kebaikan pasti akan mendapatkan rahmat dan akan ada jalan keluar buat bangsa ini. Terima kasih Pak Mario, Bambang Sulistomo, arek Surabaya. Salam super Pak Mario. Salam super Bapak. Salam super. Kenapa kita tidak memiliki ketulusan berkorban seperti Nabi Ibrahim? Karena kita bukan nabi. Gitu? Saya dalam doa-doa saya waktu masih muda, dulu itu kalau saya protes kepada Tuhan, Tuhanku, Rasulullah itu mudah untuk patuh kepadamu karena sudah lihat Sidratul Muntaha. Aku ini kan arek Mergosono Gang 5 Malang. Ropo, gitu kan? Tahu apa itu Pak? So, memang indah apabila kita membandingkan diri dengan orang-orang mulia dalam kehidupan kita, tetapi kemuliaan yang sesungguhnya adalah menjadi pribadi yang lebih baik dari kemarin. Itu yang diharapkan dari kita, setiap hari lebih baik daripada kemarin. Setiap hari satu orang kita bahagiakan, satu orang kita senyumkan, satu orang kita mintakan maaf kepada orang lain baginya. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, Pak Bambang, terima kasih banyak. Mengapa kita tidak bisa begitu? Anjurannya, semua yang berkuasa harus mengharuskan ketaatan kepada kebaikan. Semua yang berkuasa. Penguasa yang pertama itu ibu. Haruskan ketaatan kepada kebaikan kepada anaknya. Penguasa berikutnya adalah ayah. Penguasa berikutnya adalah kakak ke adik. Kalau setiap penguasa itu mengambil perannya sebagai khalifah, indah sekali. Jangan menunggu orang jadi presiden lalu semuanya baik. Jangan menunggu orang jadi gubernur lalu semuanya baik, bukan. Kalau Anda mau bangun negara, bangun keluarga yang baik. Saya setuju keluarga kita rapuh sekarang. Terutama karena banyak sekali pewarta keaiban artis. Yang bicaranya adalah tentang glorifikasi perselingkuhan. Cemar, mesum, bisa jadi tenar.
hanya di negara yang pemimpinnya mengizinkan media massa mengambil keuntungan dari kemesuman. Pemimpin yang tegas tidak akan. Gitu. Super Pak Mario, kemuliaan kita adalah menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin. Kami akan break dulu sebentar, jangan kemana-mana. Setelah ini kami akan kembali tentunya di Mario Teguh Golden Ways.